I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merwanda dari kelas 11 akuntansi C. Saya dapat tugas dari Bu Ocha. 1. Jelaskan dengan singkat kronologi kasus tersebut. Marsina adalah seorang aktivis dan buruh pabrik PT Catur Putra Surya atau disingkat CPS Porong, Sidoarjo, Jawa Timur yang diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada tanggal 8 Mei 1993 setelah menghilang selama 3 hari. Mayatnya ditemukan di hutan di Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. Awal tahun 1993, Gubernur KDH TK1 Jawa Timur mengeluarkan surat edaran nomor 50 tahun 1992 yang berisi himbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraannya karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok. Himbauan tersebut tentunya disambut dengan senang oleh karyawan. Namun di sisi pengusaha berarti penambahannya beban pengeluaran perusahaan. Pada pertengahan April 1993, karyawan PT CPS Porong membahas surat edaran tersebut dengan resah. Akhirnya, karyawan PT CPS memutuskan untuk unjuk rasa tanggal 3 Mei dan 4 Mei 1993 menuntut kenaikan upah dari 1.700 menjadi 2.250. Tanggal 3 Mei 1993, para buruh mencegah teman-temannya bekerja. Komando Rayon Militer atau Koramil setempat turun tangan mencegah aksi buruh. 4 Mei 1993, para buruh mogok total. Mereka mengajukan 12 tuntutan termasuk perusahaan harus menaikkan upah pokok dari 1.700 per hari menjadi 2.250, tunjangan tetap Rp 550 per hari. Mereka perjuangkan dan ONT diterima, termasuk oleh buruh yang absen. Sampai dengan tanggal 5 Mei 1993, Marsina masih aktif bersama rekan-rekannya dalam kegiatan unjuk rasa dan perundingan-perundingan. Marsina menjadi salah seorang dari 15 perwakilan karyawan yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan. Siang hari, tanggal 5 Mei, tanpa Marsina, 13 buruh yang dianggap menghasut unjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer Kodim Sidoarjo. Di tempat itu mereka dipaksa mengundurkan diri dari CPS. Mereka dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan masuk kerja. Marsina bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil pihak Kodim. Setelah itu, sekitar pukul 10 malam, Marsina lenyap. Mulai tanggal 6, 7, 8, keberadaan Marsina tidak diketahui oleh rekan-rekannya. Pada akhirnya ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 8 Mei. Di 8 petinggi PT CPS ditangkap secara diam-diam dan tanpa prosedur resmi, termasuk Mutiari selaku kepala personalia PT CPS dan satu-satunya perempuan yang ditangkap mengalami siksaan fisik maupun mental selama diinterogasi di sebuah tempat yang kemudian diketahui Kodam V Brawijaya. Setiap orang yang diinterogasi dipaksa mengaku telah membuat kontrol dan menggelar rapat untuk membunuh Marsina. Pemilik PT CPS Yudi Susanto juga termasuk salah satu yang ditangkap. Baru 18 hari, akhirnya diketahui mereka sudah mendekam di tahanan Polda Jatim dengan tuduhan terlibat pembunuhan Marsina. Pengacara Yudi Susanto, Trimulja D. Surjadi, mengungkap adanya rekayasa oknum aparat Kodim untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsina. Secara resmi, tim terpadu telah menangkap dan memeriksa 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan terhadap Marsina. Salah seorang dari 10 yang diduga terlibat pembunuhan. 2. Hak apa yang dilanggar dalam kasus tersebut? Hak yang dilanggar adalah hak asasi manusia dan beberapa peraturan dilanggar. A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di mana warga negara berhak mendapat perlindungan dari pemerintah. B. Pasal 28G ayat 1 tentang perlindungan. C. Undang-Undang Nomor 39
39 tahun 1999 pasal 9 sampai 66 tentang HAM dan kebebasan dasar manusia. D. Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 3 dan 30 dalam hal Hankam. E. TAP MPR No XV 11 atau MPR atau 1998 tentang hak untuk hidup pasal 1 hak kemerdekaan pasal 13 sampai 19. F. Dasar Negara Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Upaya apa yang telah ditempuh pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM tersebut adalah jalur hukum. Apabila ada bukti baru, maka kasus ini bisa dikembali diusut sebab semua tersangka sudah dibebaskan secara murni karena dianggap tidak bersalah. Dengan demikian, pelaku sebenarnya masih bebas berkeliaran. Untuk mendapatkan bukti sebagai modal pengusutan kembali, mungkin bisa dibentuk tim pencari fakta khusus untuk kasus Marsina tersebut. Meskipun pengungkapan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM ini adalah kewajiban pemerintah. 4. Berikan tanggapanmu tentang kasus tersebut dan bagaimana cara menyelesaikan kasus tersebut menurut pendapatmu. Mengusut kembali siapa pelaku pembunuh Marsina. Terdakwa pembunuh Marsina bebas murni pada tingkat kasasi. Artinya pelaku pelanggaran HAM terhadap Marsina masih bebas berkeliaran. 2. Pemerintah wajib mengawal hak dan kewajiban buruh sehingga tidak ada lagi buruh yang dilanggar HAM-nya. 3. Pemerintah wajib mengeluarkan instrumen hukum yang berpihak pada buruh, tujuannya untuk menjamin kesejahteraan mereka. 4. Kebebasan buruh dalam berserikat dan menyuarakan pendapatnya tak bisa dikecilkan apalagi dihilangkan. Pemerintah harus menjamin kebebasan berpendapat tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.